siang dok. Siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Naya, saya bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rina. Oke, Ibu Rina. Ada yang bisa saya bantu Ibu Rina? Ini dok, saya mau tahu aja apa penyakit tentang keluhan saya ini apa gitu dok. Oke, sebelum itu saya akan menanyakan beberapa riwayat tentang Ibu Rina. Apakah Ibu bersedia? Sedia dok. Oke, Ibu Rina, tadi Ibu diharapkan untuk dapat bekerja sama dengan saya dalam menjawab pertanyaan nanti. Ibu menjawabnya secara terbuka dan jujur, serta jika pertanyaan atau jawaban yang saya berikan tidak dapat dipahami, mungkin nanti boleh ditanyakan kembali. Baiklah Ibu, diharapkan Ibu tetap rileks ya Bu ya. Untuk usia Ibu Rina, usianya sekarang usia berapa Ibu? 29 tahun dok. 29 tahun. Pekerjaan sehari-hari Ibu Rina? Ibu rumah tangga dok. Sekarang Ibu Rina bertempat tinggal di mana? Di Padang. Oke, di Padang. Apakah Ibu Rina sudah menikah? Sudah dok. Tadi Ibu Rina kesini sama suami atau keluarga atau anak? Sendiri aja dok. Sendiri ya. Ibu Rina ada nggak akhir-akhir ini merasa mengonsumsi obat-obatan? Belakangan ini enggak dok. Nggak ada. Kemudian untuk kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman seperti daging, sayur-sayuran, itu Ibu ada nggak? Jarang dok, karena daging mahal. Itu mahal ya, oke. Saya akan bertanya tentang keluhan Ibu. Keluhan yang dirasakan Ibu sekarang ini apa? Jadi belakangan ini saya ini suka lelah, lesu, terus kepalanya pusing, terus saat berhubungan badan dengan suami saya nggak bertenaga gitu dok, kayak nggak ada semangat gitu dok. Oke, bagi Ibu Rina, mungkin pertanyaan yang satu ini agak sensitif ya Ibu ya. Diharapkan Ibu dapat percaya dengan saya karena saya pun akan menjaga kerahasiaan setiap pasien saya. Nah, pertanyaan ini terkait tentang riwayat seksual. Apakah Ibu dan suami terakhir kali berhubungan seksual? 1 minggu kemarin dok. 1 minggu ya, oke. Sudah berapa lama keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Udah 5 hari yang lalu dok. 5 hari yang lalu ya. Oke, baik Ibu Rina. Dari anamnesa yang didapat, Ibu didiagnosa anemia defisiensi zat besi. Sebelumnya Ibu tahu nggak anemia itu apa? Nggak tahu dok. Nggak tahu ya, oke. Sebelumnya anemia itu dia nggak begitu berbahaya Ibu. Itu terjadi dalam kondisi tubuh kita kalau asupan gizi kita kurang. Nah, anemia sendiri itu didefinisikan adalah kondisi penurunan hemoglobin dalam sel darah merah di bawah batas normal. Nah, hemoglobin sendiri atau Hb itu normalnya 12 gram per desiliter. Nanti kalau misalnya kita tes darah Ibu nih, kita ambil sampelnya, terus kita tes berapa nilainya gitu. Kalau misalnya di bawah 12 untuk wanita itu bisa disebut dengan anemia Ibu. Kemudian kan di dalam darah tuh ada yang namanya sel darah merah kan Ibu. Nah, kalau pada orang normal itu sel darah merah tuh banyak kali jumlahnya, jutaan. Terus bentukannya tuh merah kerang, itu kepingan kayak kepingan logam gitu. Justru kalau misalnya pada penderita anemia, dia tuh sel darahnya dia akan menurun sedikit. Jadi yang jutaan bisa ribuan gitu. Terus warnanya tuh lebih ke pucat gitu buan. Jadi kalau misalnya sel darah merah tuh kurang, pucat, hemoglobin pun akan menyuplai oksigen tuh semakin berkurang Ibu. Nah, itulah tadi penyebab dari Ibu sakit kepala, lesu, lemah gitu ya Bu. Untuk gejala dari anemia sendiri itu yang Ibu rasakan tadi, letih, lesu, lelah, lalai, lemah, pusing, berkunang-kunang, dan sulit konsentrasi.
Nah, gejala lainnya itu bisa seperti kayak kalau perubahan tangan, perubahan muka itu pucat gitu Bu. Nanti kuku-kukunya tuh dia jadi cekung, terus pucat warnanya. Habis itu kalau pada rongga mulut dia juga bisa kayak kering gitu, dehidrasi, pecah-pecah bibirnya. Nah, itu gejala dari anemia Ibu. Terus kalau dari apa penyebab dari anemia defisiensi sendiri, itu kan tadi Ibu bilang saya kurang makan daging, saya kurang makan sayur. Nah, itu Bu penyebabnya. Kan di dalam daging, di dalam sayur itu ada yang namanya zat besi. Nah, zat besi ini sangat berperan penting di dalam darah. Kalau misalnya zat besi kurang, maka bisa menyebabkan penurunan hemoglobin tadi Bu. Nah, jadi itu dapat menyebabkan anemia. Terus juga bisa karena penyerapan zat besi di usus, itu karena biasanya penyakit lain sih Bu. Habis itu juga bisa anemia fisiologis pada wanita hamil. Terus bisa juga karena pendarahan gitu, kalau ini pernah pendarahan kan. Nah, itu penyebab dari anemia. Nah, untuk faktor resikonya sendiri dari anemia ini kan awalnya sering terjadi pada wanita Bu, karena kan wanita kita kan setiap bulan ada yang namanya siklus menstruasi. Nah, dimana siklus menstruasi kan mengeluarkan darah terus. Nah, itulah anak-anak remaja itu sekarang sering diberi suplemen tablet darah. Kalau misalnya lagi menstruasi diminum gitu, biar darahnya terus bertambah gitu. Nah, terus kalau misalnya pada bayi, pada anak itu tuh biasanya terjadi karena asupan gizinya kurang yang diberikan dari ibunya tuh. Habis itu kalau bisa terjadi karena donor darah, sering terlalu donor darah gitu kan. Habis itu juga kalau orang-orang diet atau vegetarian itu dia juga rentan terkena yang namanya anemia. Habis itu dari anemia ini kalau misalnya sudah berjalan begitu lama gitu, tadi Ibu sudah berapa lama tadi? 5 hari ya? Oke, 5 hari kan belum begitu lama ya. Kalau misalnya udah 1 bulan, hampir 1 tahun belum sembuh, nggak diobati, itu nanti bisa terjadi masalah pada jantungnya seperti kardiomegali atau pembesaran jantung. Kemudian kalau misalnya ibu hamil lagi nih, terus ibu belum berobat tentang anemia, nah ibu nih nanti akan bisa melahirkan prematur, bayinya prematur gitu. Terus kalau misalnya pada anak-anak itu biasanya terjadi stunting atau kekurangan gizi gitu kan, gizi buruk gitu karena asupannya kurang tadi. Nah, nanti kalau anak itu kurang asupannya, maka infeksi dari manapun itu akan mudah masuk ke dalam tubuh anak tuh. Bisa dari infeksi bakteri, infeksi kuman gitu. Itu komplikasinya Ibu. Kemudian sebelumnya ada yang ditanyakan tentang risiko, gejala dan komplikasinya. Dok, nah itu penyakit anemia ini bisa sembuh atau enggak Dok? Atau bisa berulang lagi gitu? Oh gitu, tenang aja Ibu. Penyakit anemia ini enggak begitu berbahaya ya. Tapi dia bisa berulang lagi kalau misalnya pola hidup Ibu kurang baik gitu. Misalnya pola makan Ibu kurang teratur atau Ibu jarang mengonsumsi sayuran tadi. Nah, itu tuh bisa terulang lagi kalau misalnya Ibu mengulang sifat yang sama seperti tadi. Nah, tapi nanti saya berikan suplemen. Nah, nanti itu bisa membantu untuk melakukan pemulihan ya Ibu ya. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri itu terbagi atas 3 Ibu. Ada preventif primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu peningkatan kesehatan dan perlindungan khusus. Nah, nanti Ibu di rumah sering mengonsumsi daging, terus sayur mayur, ikan, ati ayam, kentang, kacang-kacangan. Nah, tadi kan Ibu bilang daging makan emang
Tapi kan bisa diganti kita dengan ati ayam, ikan, itu bisa. Kalau misalnya nggak bosan ikan terus nih, kita bisa mengolah sayur-sayuran itu dalam bentuk apapun kan bisa ibu. Habis itu ada yang namanya preventif sekunder ibu. Preventif sekunder itu deteksi dini dan pengobatan serta tindakan. Nah, sekunder ini kan ibu udah datang ke sini untuk mendeteksi penyakitnya. Nanti saya akan memberikan suplemen zat besi dan beberapa resep obat untuk membantu pemulihan ibu. Nah, tindakan yang lainnya ibu dilakukan di rumah untuk mengonsumsi air putih yang banyak, olahraga yang rutin, terus dukungan dari keluarga itu sangat diperlukan supaya ibu itu semangat untuk sembuh. Nah, untuk preventif tersier sendiri itu dia masa pemulihan ibu. Kalau misalnya ibu serasa kok belum sembuh-sembuh sih, kok masih gini-gini aja, nah ibu boleh kembali ke rumah sakit dan kontrol kembali ya ibu ya. Baiklah ibu, konselingnya telah selesai. Ada yang ditanyakan lagi seputar penyakit? Gak ada ya, rasanya udah lengkap ya dok. Ya, baiklah ibu, saya harapkan ibu dapat bekerja sama dan keluarga juga dapat mendukung ibu dalam pemulihan penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya ya bu ya. Setidaknya ibu menjaga agar kualitas hidup ibu baik, bermanfaat kalau tidak untuk keluarga, untuk diri sendiri ya ibu. Bagi ibu, terima kasih. Selamat siang. Siap, Bu.